Oke teman-teman, hari ini kita akan mempelajari mengenai materi integral. Apa itu integral? Integral merupakan suatu antiturunan atau nama lainnya antiderivatif, yaitu kebalikan dari turunan. Misalnya kita memiliki fungsi fs, kita turunkan itu dinamakan turunan. Sedangkan sebaliknya, turunan itu mau kita naikkan, itu dinamakan integral. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai integral tak tentu. Apa itu integral tak tentu? Integral tak tentu itu merupakan integral yang tak memiliki batas atas maupun batas bawah. Jadi, inilah yang menjadi pembeda antara integral tak tentu dengan integral tentu. Integral tentu itu dia memiliki batas atas dan batas bawah. Sedangkan integral tak tentu itu dia tak punya batas atas maupun batas bawah. Ini rumusan dasar integral. Integral AS pangkat N dx sama dengan A per N tambah 1 X pangkat N tambah 1 ditambah C. Nah, simbol integral itu yang di sebelah kiri itu yang menyerupai S tapi memanjang. Sedangkan dx itu berarti dia menaikkan X. Jadi D itu sesuatu yang dinaikkan, dan X itu hal yang dinaikkan itu, sesuatu yang dinaikkan itu. Lalu ada C. C itu bisa dibilang tidak ada nilai tapi tetap ditulis, karena misalnya ada suatu turunan, konstantanya diturunkan itu jadinya hilang, sedangkan kita mau menaikkan, jadi kita bisa menganggap konstanta itu ada dengan menulisnya menjadi C. Lalu yang kedua, integral buka kurung AS tambah B tutup kurung pangkat N dx sama dengan 1 per N tambah 1 buka kurung AS tambah B tutup kurung N tambah 1 dikali 1 per A ditambah C. Oke, biar lebih jelas kita langsung ke contoh soal aja. Ini contoh soalnya. Yang pertama, integral 4s pangkat 5 dx. Nah, ini kita langsung masukkan aja ke rumus nomor 1. Dapatlah hasil 4 per 6s pangkat 6 ditambah C. Dari mana 6-nya? 6-nya itu dari pangkat 5 di sebelah kiri. Nah, yang ini. Jadi, dia jadinya 4 per 6 s pangkat 6. Nah, kenapa pangkat 6? Karena kita kan menaikkan, jadi pangkatnya itu ditambah 1. Kalau diturunkan kan dikurang, kalau dinaikkan berarti ditambah. Lalu ditambah C. Ini kan 4 per 6-nya itu bisa kita sederhanakan. Jadinya 2 per 3. S pangkat 6 ditambah C. Nah, kita lanjut ke contoh soal kedua. Yaitu integral 3S pangkat 4 ditambah 4S pangkat 3 ditambah 7S pangkat 2 ditambah S tambah 6 dx. Ini kita turunkannya itu 1 per 1 dari 3S pangkat 4, lalu 4S pangkat 3, lalu 7S pangkat 2, tambah S tambah 6. Dapatlah hasil 3 per 5S pangkat 5, ditambah S pangkat 4, ditambah 7 per 3, S pangkat 3, ditambah setengah S kuadrat, tambah 6S. Tambah C, jangan lupa C-nya ya. Oke, kita lanjut ke teknik dalam menyelesaikan integral atau caranya. Ada teknik substitusi. Ini misalnya ada soal buka kurung AS pangkat 2 ditambah B tutup kurung pangkat N dx. Dalam kurung itu yang disubstitusikan. Nah, biar lebih jelas kita langsung ke contoh soalnya aja. Ini ada contoh integral buka kurung 3S kuadrat ditambah 1 tutup kurung pangkat 5 12S dx. Yang diintegralkan itu yang 3x kuadrat tambah 1. Nah, itu jadi U. Ini kan U. Kita mau buat jadi DU. Berarti kita turunkan. Jadi 6x dx. Nah, setelah itu jadilah dx sama dengan DU per 6s. Ini itu cuman balik sederhana. Misalnya dari kanan ke kiri jadi dari kali jadi bagi, dah gitu aja ya. Nah, setelah dapat dx, lalu kita masukkan lagi integral itu. Integralnya ini masukkan jadi yang udah kita misalkan tadi, jadinya U pangkat 5 ditambah 12x DU per 6s. Nah, setelah itu ini kan 12x sama 6s nya itu bisa dicoret. Kita coret aja dulu. Nah, ini dapatlah hasilnya 2. Setelah itu kita lanjut lagi, jadinya integral 2U pangkat 5 DU. Kita integralkan jadinya 2 per 6 U pangkat 6 ditambah C. Nah, ini bisa disederhanakan jadi 1 per 3 U pangkat 6 tambah C. Lalu masukkanlah U-nya. U-nya itu kan 3S kuadrat ditambah 1. Nah, inilah hasilnya. Jangan lupa C-nya.
Setelah itu teknik parsial. Ini merupakan teknik yang lumayan sulit dan lumayan ribet. Nah, ini dia cara pengerjaannya. Misalnya ada integral U kali dV. Jadinya UV dikurangi integral V du. Langsung aja ke contohnya biar lebih paham. Integral S buka kurung S tambah 4 tutup kurung pangkat 5 ds. Nah, kita misalkan S itu sebagai U dan dV itu S tambah 4. Nah, dV itu kan S tambah 4 pangkat 5 ds. Karena ini dia ada D berarti harus dinaikkan. Jadinya V-nya itu 1/6 buka kurung S tambah 4 pangkat 6. Ini pakai rumus kedua yang tadi. Setelah itu untuk X-nya U sama dengan S. Nah, DU sama dengan DS karena sama-sama ditambah D. Setelah itu kita langsung masukkan aja untuk beberapa rumus yang sudah kita cari. Jadi kita masukkan U-nya itu S dan V-nya itu tadi udah kita dapat 1/6 buka kurung S tambah 4 tutup kurung pangkat 6 dikurangi integral V. V itu yang kayak tadi 1/6 buka kurung S tambah 4 pangkat 6. DU-nya itu udah diketahui tadi ds. Nah, setelah itu ini kita dapatkan lagi 1/6 X buka kurung S tambah 4 tutup kurung pangkat 6 dikurang 1/6 integral S tambah 4 pangkat 6 ds. Nah, habis itu 1/6 X buka kurung S tambah 4 tutup kurung pangkat 6 dikurang 1/6 dikali 1/7. 1/7 dari mana? Itu dari pengintegralan tadi. Dan di atas ditambah C. Nah, ini habis dikali dapatlah yang 7/42 ini hasil penyamaan dari 1/42. Lalu kita lanjut. Nah, ini mengapa jadi kayak gini? Karena ini difaktorkan ya. Jadi 1/42 buka kurung S tambah 4 tutup kurung pangkat 6 buka kurung 7S dikurang S tambah 4 ditambah C. Ini kan 7S kurang S ini bisa dikurangin jadinya 6S tambah 4. Ini 2-nya dikeluarin jadinya 2 dikali 3S kurang 2. Dan ini 2-nya itu bisa dicoret sama 42. Nah, 42-nya ini nanti jadi 21. 1/21 buka kurung S tambah 4 tutup kurung pangkat 6 dikali 3S kurang 2 ditambah C. Inilah hasilnya. Lalu kita lanjut lagi ke integral tentu. Nah, integral tentu ini memiliki batas atas dan batas bawah. Jadi, biar lebih paham kita langsung ke contohnya aja. Nih, misalkan ada integral batas atasnya 2, batas bawahnya 1. 3S kuadrat ditambah 2S dikurang 4 ds. Gimana cara ngerjainnya? Kerjainnya itu kayak cara biasa aja, cuma nanti setelah didapatkan hasilnya baru masukkanlah integral yang batas atas dikurangi batas bawah. Jadi dimasukkan S-nya itu dengan 2 dan 1. Harus dikurangi. Nah, ini setelah kita dapat pakai rumus yang pertama dicari satu-satu dapatlah S pangkat 3 ditambah S pangkat 2 dikurang 4S. Nah, inilah yang membedakan integral tentu dan tak tentu. Ini kita masukkan dulu batas atasnya itu 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 dikurangi 4 dikali 2 dikurangi dengan batas bawahnya 1 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 2 dikurangi 4 dikali 1. Dapatlah hasilnya 8 ditambah 4 dikurangi 8. Ini untuk yang batas atasnya. Dikurangi dengan 1 tambah 1 dikurangi 4. Setelah itu dapatlah 4 dikurangi min 2. Min ketemu min jadi positif jadinya 6. Kita lanjut ke sifat-sifat integral tentu. Sifat yang pertama itu ada integral batas atasnya itu dan batas bawahnya itu sama. Fs ds sama dengan 0. Mengapa bisa jadi 0? Karena kan batas atasnya itu sama. Batas atas dan batas bawahnya sama. Jadi misalnya kita kurangi, pasti hasilnya itu bakalan 0. Kita lanjut ke yang kedua. Batas atas B, batas bawah A. Ini K itu koefisien ya. Koefisien Fs ds sama dengan K integral batas atas B, batas bawah A. Fs ds. Nah, ini misalnya ada K dengan fungsi S. Itu K-nya itu bisa dikeluarkan dari integralnya. Baru kita integralkan dan dikali dengan K. Nah, contohnya ini biar lebih paham ya. Misalnya ada integral
6S pangkat 3 dikurangi 3S DS. Ini kan bisa sama-sama dibagi 3. Nah, jadilah 3 buka kurung 2S pangkat 3 dikurangi S tutup kurung DS. Ini tiganya ini bisa dikeluarkan. Jadinya 3 integral batas atas 7 batas bawah 2. Buka kurung 2S pangkat 3 dikurangi S DS. Lalu sifat ketiga. Ini ada integral batas atas B dan batas bawahnya A. Buka kurung Fs dikurangi GS. Nah, ini bisa dibuat integralnya itu dipisah, cuman mereka masih dikurang ya. Oke, jadi sifat keempat itu sama aja dengan sifat ketiga. Cuman bedanya sifat keempat itu ditambah dan sifat ketiga itu dikurang. Lalu kita lanjut ke sifat kelima. Integral batas atas B, batas bawah A, Fs ds. Nah, ini misalnya batas atas dan batas bawahnya mau ditukar posisinya. Bisa ditukar, cuma integral jadi negatif. Nah, kita lanjut ke sifat keenam. Integral batas atas C, batas bawah A. Nah, ini tuh mungkin sedikit membingungkan. Jadi kita langsung lihat ke contohnya aja. Nih, misalnya ada integral dengan batas atas 10 dan batas bawah itu min 3. Fs ds sama dengan, nah untuk yang integral pertama itu batas atas bawahnya itu harus sama, yaitu min 3. Nah, min 3. Nah, setelah itu yang di kanannya atau integral keduanya itu batas atasnya harus sama, itu yang di atas 10. Nah, sedangkan 5-nya ini ada di antara mereka, gak boleh lebih besar daripada 10, gak boleh lebih kecil daripada min 3. Oke, kita lanjut ke sifat ketujuh. Nih, misalnya ada integral batas atas B dan batas bawahnya A. Ini mau ditambahkan dua-duanya dengan C. Itu bisa, tapi Fs-nya itu harus dikurangi dengan C. Lalu yang ke-8 sama juga, cuma ini dikurangi. Karena batasnya itu dikurangi, otomatis yang di Fs-nya itu ditambah dengan C. Kita lanjut ke yang ke-9. Jika fungsi Fs itu fungsi ganjil. Fungsi ganjil itu ya fungsi yang kayak gini. Nah, maka integral batas atas A dan batas bawah min A-nya itu otomatis dia 0. Sedangkan jika yang ke-10 fungsinya itu genap, nah seperti ini, maka dia itu bisa jadi dua persamaan. Yang pertama itu ini dengan ini, baru ini dengan ini. Nah, kita lanjut aja ke contoh soalnya. Ini ada contoh pertama. Jika nilai f AB Fs ds sama dengan 5 dan f batas atas A dan batas bawah C Fs ds sama dengan 0. Jadi ditanya itu batas atasnya B sama C, Fs ds nya berapa. Nah, ini kita bisa pakai sifat ke-6. Dan kita bisa pakai juga sifat ke-5. Kenapa kita pakai sifat ke-5? Karena untuk sifat ke-6 itu kita perlunya itu AB-nya. Jadi ditambahkan min, jadi min 5. Nah, kita langsung aja masukkan angkanya. Nih, yang batas atas A sama C kan udah diketahui 0. Sedangkan ini yang B sama A lagi kan yang diketahui A sama B. Kita balik, jadinya biar jadi B sama A. Jadinya 0 tambah min 5, otomatis jawabannya min 5. Lalu ini ada contoh kedua. Fungsi Fs memenuhi Fs sama dengan F min S. Jika nilai dari integral 3 min 3 Fs ds sama dengan 6 dan batas atasnya itu 3 dan bawahnya 2, Fs ds 1. Yang ditanya itu integral batas atas 2 dan batas bawahnya 0. Nah, ini kan diketahui dia itu fungsi genap. Jika fungsi genap, dia itu bisa menjadi dua persamaan. Nah, kita pertama pakai persamaan yang pertama dulu. Kan diketahui nilai dari integral batas atas 3 dan batas bawahnya min 3 itu 6. Nah, duanya itu dipindahkan jadi dibagi. Jadinya 6 bagi 2 itu 3. Kita lakukan lagi ke persamaan yang kedua. Itu nilainya sama-sama 3. Nah, kita langsung masukkan aja ke sifat ke-6.
Kita lihat lagi sifat ke-6. Yang kita perlu itu batas atas 2 dan 0. Nah, jadi kita pakai yang diketahui dulu, 3 sama 0. Berarti ini FSDS-nya itu integral 2 sama 0, dan inilah yang kita perlukan, yang 2 sama 0 ini. Karena 3 sama 0 itu udah diketahui, sama 3 sama 2 itu udah diketahui. Jadi ini tinggal pindah ruas saja. Jadinya mereka jadi dikurang. Integral batas atas 3 dan batas bawah 0 dikurangi integral batas atas 3 dan batas bawah 2. Jadi 3 dikurangi 1, jawabannya 2. Kita lanjut ke menentukan luas daerah dengan integral. Nih, kita mulai dari kurva garis Y. Ini kan ada dibatasi dengan Y atas dan Y bawah. Y atasnya itu sebagai Fs dan Y bawahnya sebagai Gs. Lalu dibatasi juga dengan S1 dan S2. Jadi luasnya itu integral dari batas atas S2 dan batas bawahnya S1 dengan Y atas dikurangi Y bawah. Y atasnya kan tadi diketahui Fs dan Y bawahnya itu Gs. Jadi Fs dikurangi Gs. Ini yang kedua, batas atasnya diketahui, batas bawahnya 0. Jadi Fs nya itu dikurangi 0 sama dengan Fs. Yang ini batas bawahnya diketahui, batas atasnya 0 di garis S dia. Jadinya dia 0 dikurangi Fs, jadinya min Fs. Nah, biar lebih paham kita langsung lanjut aja ke contoh soal. Nih, luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini. Nah, ini penyelesaiannya itu luas sama dengan integral batas atas S2 dengan batas bawah S1 dengan Y atas dikurangi Y bawah. Nah, Y atasnya itu min S kuadrat ditambah 6S dikurangi S. Dari mana kita tahu batas atasnya itu? Karena itu dia di garis ini. Dia di garis ini yang memang dia itu sebagai batas atasnya. Sedangkan batas bawahnya itu dia itu garis yang menjadi batas bawah dari daerah arsirnya. Yang Y sama dengan min S. Nah, karena ini 6S dikurangi S jadinya 5S. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Kita lanjut ke kurva garis S. Nah, ini L-nya itu integral Y dengan batas atas Y2 dan batas bawah Y1. Dengan X kanan dikurangi X kiri. Nah, ini sebenarnya sama aja kayak garis yang Y, cuman yang ini ditebalikkan, batasnya itu jadinya Y dan dikurangi itu X. Nah, otomatis S kanan kan GY dan S kiri itu FY. Jadi mereka dikurangi. Nah, ini contoh soalnya. Tentukan luas daerah arsir di bawah ini. Yang di arsir itu yang warnanya agak berbeda. Nah, ini penyelesaiannya. Luasnya itu kan berarti batas atasnya A yang di sebelah kiri dan batas bawahnya 0. Dan batas bawahnya 0 ya. Nah, situ dikali dengan Y kuadrat tambah 1 dy. Udah cuma itu ya. Nah, itu kita ke menentukan volume benda putar dengan integral. Nah, dia ada kurva mengelilingi sumbu S. Berarti saya berputar atau berotasi di sumbu S. Rumusnya itu volume sama dengan P integral batas atas B dan batas bawahnya A dengan Fs-nya dikuadratkan ds. Di situ ada juga mengelilingi sumbu Y atau berotasi di sumbu Y. Nah, ini rumusannya sama, cuman dia Vy, fungsi Y. Nah, kita langsung lanjut aja ke contoh soal. Volume benda putar apabila daerah pada kuadran 1 yang dibatasi kurva Y sama dengan 4 dikurangi X kuadrat. Dengan sumbu S dan sumbu Y diputar mengelilingi sumbu S sejauh 360 derajat adalah. Nah, ini jawabnya. Titik potong sumbu S. Kita cari dulu titik potongnya. Nah, ini kan bisa kita faktorkan. Dengan faktornya itu S kurang 2 dengan S tambah 2. Otomatis S-nya itu 2 dan min 2. Lalu titik potong Y. Jika titik potong Y berarti S-nya itu jadi 0. Otomatis Y-nya itu 4. Sebenarnya
cari titik potong S itu untuk mengetahui batas atas dan batas bawah dari integral. Sedangkan mencari titik potong Y biar bisa digambar. Nah, ini gambarnya ya. Kita peroleh di kuadran 1 yang di sebelah kanan atas. Yang diarsir itu. Nah, kita lanjutkan aja, langsung masukkan ke rumus volume. Nah, ini rumusnya fungsinya itu yang 4 dikurangi X kuadrat. Nah, batas atas sama bawahnya udah diketahui 2 sama 0. Ini kan dikuadratkan. Hasil kuadratnya itu 16 dikurangi 8x kuadrat tambah 4x kuadrat. Nah, kita lanjutkan untuk diintegralkan. 16 itu jadi 16x min 8x kuadrat jadi min 8 per 3 x pangkat 3. Dan x pangkat 4 itu jadi 1/5 x pangkat 5. Batas atasnya 2 dan batas bawahnya 0. Nah, ini batas atasnya itu 2, kita masukkan aja. Sedangkan batas bawahnya itu 0, langsung aja kita buat 0 karena apapun dikali 0 itu pasti 0. Nah, habis itu dapat jadinya 32 dikurangi 64 per 3 tambah 32/5. Kita samakan penyebutnya. Udah sama. Setelah sama baru kita selesaikan. Jadinya 256/15 pi. Pi-nya ini satuan volumenya ya. Nah, oke. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada beberapa kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.